dengan apa program, kemudian Ketua Umum HMKI ya Mbak Tania, kemudian juga Mas Fahrul dan juga rekan-rekan pengurus lainnya ya, yang mohon maaf mungkin saya tidak dapat sebutkan satu persatu ya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan berikutnya. Rekan-rekan mahasiswa serta rekan-rekan peserta ya safari Prodi Keasipan yang berbahagia. Pertama-tama saya patut bersyukur ya hadirat Allah SWT karena dipertemukan dengan rekan-rekan semua. Yang kedua, terima kasih atas undangannya ya. Mungkin ini rahim pertama di awal tahun 2003 ya, di Januari, mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan ke depannya ya. Dan izin saya mungkin ada beberapa slide yang mungkin nanti juga akan saya lewatkan karena waktunya sangat terbatas ya. Nah, ini juga belum. Oh ya, bisa ya. Nah, sedikit perkenalan, saya masuk ANRI tahun 97 Bapak Ibu ya. Saya tinggal di Pasar Bunga Roblong. Kalau ada yang dekat silakan singgah. Kalau yang mau pesan bunga silakan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan, di tahun 2020 8 Oktober ya saya sudah bergeser ya dari struktural sekarang menjadi JFT ya, fungsional tertentu, asesor SDM aparatur ahli media ya, sekaligus saya dipercaya waktu itu di Kongres keempat ya sebagai Sekretaris Jenderal PNAI ya, juga pengurus LSP Keasipan Indonesia, pengurus Tagana AI ya. Nah, ini yang ada di bawah AI. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tentu saja saya selaku Sekjen ya selalu menghimbau bahwa Bapak Ibu harus bangga. Ini kan cikal bakal calon-calon Asiparis ya, penerus bangsa nih. Ya mengurus ya arsip-arsip aset-aset negara ya melalui arsipnya ya. Dan tentu saja perlu ditanamkan perasaan bangga ya. Saya bangga menjadi Asiparis. Apalagi ke depan dengan berakhlaknya ya, ini juga mulai diperkenalkan dari sekarang ya, berorientasi pada pelayanan ya, integritas dan seterusnya. Nah, ini saya lewatkan saja ini karena bukan motivasi yang ini ya, yes tidak ya. Jadi saya hanya memberikan transfer knowledge ya, betapa penting dibutuhkan Asiparis di seluruh instansi di Indonesia ini. Nah, sebagai pengetahuan ya, sebagai seorang mahasiswa ya di Prodi Keasipan, tentu saja ini sudah difahami ya, ada Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang Keasipan ya, Undang-Undang 897 tentang dokumen perusahaan, Undang-Undang 5-nya ya tentang ASN ya, kemudian PP-nya 28 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 2009, kemudian ada PP 11, ada PP 11 30 2019, ada Perpres 15 2017 tentang tunjangan jabatan Asiparis ya. Kemudian ada Permen 48 2014, Jungto Permen 13 2016 ya tentang jabatan fungsional Asiparis ya, rekan-rekan. Ini harus dibuka dulu, di-download apa itu Asiparis, ada di sini Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, kemudian ada Permen 13 2019 yang saat ini sedang direvisi ya, ini sudah uji publik ya, tinggal menunggu ya apakah dalam waktu dekat ini akan disahkan. Nah, ini semua nanti akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup ya bagi JF ya, seluruh JF di Indonesia. Kemudian ada Permen 8 kemarin 2021 ya, kemudian yang dicabut dengan Permen 46 2022 ya tentang pengelolaan kinerja ya pegawai aparatur sipil negara. Selanjutnya ada Permen 7 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi ya. Kita kenal rekan-rekan mahasiswa tidak ada eselon 3 ya, ke depan mungkin termasuk eselon 4 ya, ada koordinator, subkoordinator, dan ini ke depannya dihapus ya 2023 ini ya. Ini tidak ada koordinator dan koordinator, nanti akan dibentuk pokja, ada ketua, ada anggota dan lain sebagainya. Kemudian peraturan BKN ya 11 2022, ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini
rekan-rekan wajib mengetahui ada SKKNI bidang keasipan ya di Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 39 tahun 2019. Nanti di-download dan dipelajari rekan-rekan. Kemudian ada PKBKN 24 2016, Juknis pelaksanaan pembinaan JFA, ada perka-perka yang dikeluarkan oleh Andri ya, Perka 6 2016 tentang pedoman sertifikasi. Nanti rekan-rekan bisa dilakukan sertifikasi kalau calon mahasiswa atau di luar Asiparis ini oleh AAI ya, khususnya dalam hal ini adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Kearsipan Indonesia LSPKI ya. Kemudian Perka 4 2017 tentang pelaksanaan tugas ya, ini butir kegiatannya, walaupun nanti kedepannya tidak ada lagi butir kegiatan sebagai penilaian angka kredit, tidak ada lagi kedepannya penilaian angka kredit ya, ini digunakan hanya untuk acuan pemenuhan kebutuhan ya Asiparis seluruh Indonesia atau di dalam suatu instansi. Kemudian ada Perka Andi 23 2017 tentang standar kualitas ya, ini juga nanti kalau memang revisi Permenpan 13 2019 terbit, ini semua akan disesuaikan rekan-rekan. Kemudian Perka Andi 5 2017 tentang pedoman penilaiannya ya. Nah, kita harus mengikuti perkembangan sampai saat ini ya, Permenpan ya, undang-undangnya juga ya, termasuk Undang-Undang 5 2014. Nah, rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, di dalam PP ya 28 2012 ya, nanti dibuka ya, ada SDM Keasipan di pasal 147 ya, ada 3 SDM Keasipan yang struktural di bidang keasipan. Asiparis ada fungsional umum di bidang keasipan. Apa itu Asiparis ya? Nah, saya ingatkan, Asiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang keasipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan keasipan ya. Jadi kalau backgroundnya dari keasipan itu lanjut ya, tidak ada uji kompetensi ya. Tapi kalau yang non keasipan itu harus uji kompetensi terlebih dahulu ya. Nanti ikuti aturan-aturan yang berlaku ke depannya serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan keasipan ya. Ini bisa dipahami ya, jelas saya rasa ini ya kalimatnya. Dan kewenangan Asiparis ya di dalam pasal 152 itu seperti apa? Ya, saya tidak menjelaskan mengenai tugas fungsi ya, kemudian kedudukan. Nah, rekan-rekan bisa dilihat di pasal 151 ya, nanti itu ada penjabarannya. Saya sampaikan kewenangannya. 1, menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi dan atau fisik arsip ya. Ini sangat-sangat baik ya Bapak Ibu bagi Asiparis ya. Jadi punya kewenangan yang lebih ya di atas lainnya. Yang kedua, menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak ya. Sekali lagi, yang tidak berhak. Kalau tidak berhak tidak perlu kita berikan ya rekan-rekan. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip. Nah, selanjutnya sebagai gambaran ya kondisi Asiparis, ada 10.961 per 27 Desember 2022 ya, ini dari data Direktorat SDM Keasipan dan Sertifikasi rekan-rekan sekalian ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya, yang laki berapa persen, yang perempuan berapa persen ya, yang laki ini lebih sedikit dibanding yang perempuan. Perempuan ini 59,64% ya. Kemudian ada yang Gen X, Gen Y, Gen Z ya, ada baby boomers ya. Ini bisa dilihat ya. Yang banyak di sini adalah Gen X-nya 59,84% ya. Kemudian ada golongan 4, golongan 3, golongan 2, golongan 1 ya. Golongan 1 ini 0 karena sudah tidak ada lagi ya, yang lama sudah banyak yang pensiun dan juga pendidikan juga memang dibatasi minimal adalah D3 ya. Baik kearsipan maupun non kearsipan. Kemudian sebagai gambaran ada tipe ahli utama di Indonesia ini ada 21 orang ya. Mungkin ini masih lebih sedikit dibanding dengan pustakawan. Tapi cikal bakalnya ini rekan-rekan sekalian nanti ya menjadi Asiparis ahli utama. Di bawahnya ada madya, ada muda, ada ahli pertama. Kemudian di kategori keterampilan ada penyelia, mahir dan terampil.
ya. Nah, total Asiparis termasuk yang non PNS ya di catatan AAI ya, karena kan ini khusus PNS ya yang di sini tadi. Itu ada 11.974 orang ya, di mana kita ketahui bersama jumlah kementerian lembaga itu 34, alat negara 3, Setjen ya lembaga negara 7 ya. Ada LPP 2, Setjen lembaga non struktural ada 11, kemudian sekretariat lembaga non struktural 18, ada LP lainnya 2 ya, LNS 83, PTN 83, PTS 3068 dan LPNK 30 ya. Ini yang data kami ambil dari Menpan. Mudah-mudahan ini sesuai ya dengan kondisi saat ini. Nah, dari sini rekan-rekan bisa melihat ada berapa kementerian lembaga, ada berapa LPNK, ada berapa PTN, ya PTS, semua itu membutuhkan Asiparis, ya, membutuhkan Asiparis, ya. Nah, kemudian ini lihat sebarannya di seluruh Indonesia dengan peta yang dimiliki oleh Direktur SMK Sipon dan sertifikasi. Ya, rekan-rekan bisa melihat di sini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Ya, nah sebagai informasi ya lainnya ya bahwa di dalam AAI ini Asosiasi Asiparis Indonesia itu ada 3 lembaga otonomi, yaitu LSP Keasipan Indonesia, ada LPP Karin, ada Tagana ya AAI. Ya, mungkin nanti bisa diperdalam lebih lanjut. Kemudian AAI ini sebagai pengenalan ya organisasi profesi ya dengan nama AAI ya dideklarasikan secara formal oleh peserta pemilihan Asiparis teladan tingkat nasional dan para pejabat struktural pendampingnya di Jakarta tanggal 14 Agustus 1998 ya. Jadi sudah lebih kurang 24 tahunan ya rekan-rekan ya, lumayan cukup lama juga ya. Kemudian saya tidak sampaikan yang lainnya, saya lanjutkan saja. Nah, kemudian ada kongres pertama, kedua, ketiga ya, ada di Andri, ada di Hotila ya, seterusnya. Ada Nur Hadi Magetsari. Ya, mungkin ini yang UI ini sangat mengenal ya, Nur Hadi Magetsari ya. Itu salah satu nama ya, dijadikan nama aula kami ya, aula Nur Hadi Magetsari. Ada aula Sumarini ya dan seterusnya. Kemudian terakhir di Hotel Ibis kemarin ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, Asiparis di Indonesia ini unik ya. Jadi memiliki dua keahlian dalam arsip dinamis dan arsip statis ya. Ini ke depannya ya. Dinamis ini terkait dengan penciptaan arsip atau dokumen perusahaan ya. Ada penggunaan arsip atau dokumen perusahaan, ada pemeliharaan ya arsip atau dokumen perusahaan. Dan yang terakhir nanti mengalir ya itu adalah penyusutan arsip atau dokumen perusahaan. Nah, bagaimana dengan di statis ya? Statis ini kegiatannya ada akuisisi arsip, pengolahan arsip, preservasi arsip, akses dan pelayanan informasi. Ya, jadi mulai saat ini ya rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan ini ya didalami ya, tidak hanya sekedar menerima teori-teori tapi dipraktekkan juga ya. Jadi dalam memberkaskan arsip, mencatat surat masuk surat keluar, memberkaskan, kemudian menyimpan ya, kemudian menyusutkan ya, memusnahkan dan seterusnya, itu dipelajari dari teori ke praktek ya. Nah, Asiparis ya, kemudian record manager dan arkipis ya. Ini di luar negeri itu disebut ada yang record manager, ada yang arkipis. Tapi di Indonesia ini Arsiparis ya rekan-rekan. Kemudian nanti ada pembinaan kearsipannya, kemudian ada mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi. Ada tugas fungsi Asiparis ya di dalam Permenpan 48 ya 2014 ada 4 ya, pembinaan ya, pengolahan, penyajian ya, dan juga apa yang lainnya ya. Kemudian organisasi profesi ya berbadan hukum ya, karena kan bisa lihat ini tahun 2014 kemudian 2015 dengan register kepengurusan pengadilan Jakarta Selatan ya. Ini tidak saya perdalam dan terdaftar sebagai anggota Associate Institutional Southeast Asia Pacific Audiovisual Archive Association atau SIAPAPA ya tanggal 7 April 2017 pukul 9.55 pada konferensi SIAPAPA ke-21 di Manila ya, Filipina. Nah, rekan-rekan yang berbahagia,
ya, AI bersifat keluargaan, forum komunikasi profesional dan ilmiah ya, berdasarkan ya. Kemudian tujuan yang pertama mempenting mutu bidang kasipan sehingga tercipta tenaga kasipan yang handal dan mandiri. Yang kedua, mempertinggi mutu penyiaran dan penguatan keasipan. Ya, kemudian untuk keanggotaan AI bukan hanya Asiparis saja, ya, ada Asiparis dan tenaga kasipan yang bekerja pada instansi pemerintah dan lembaga negara, pejabat struktural yang masih aktif di dalam pembinaan kasipan, Asiparis dan tenaga kasipan yang bekerja pada BUMN, BUMD, ya, atau dan lembaga perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan Orpol, ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kemudian yang keempat, masyarakat pencinta arsip, pemerhati arsip dan kaum profesional kearsipan. Juga anggota kehormatan politik, ya, ini sudah dicanangkan sejak Kongres kedua, ya, tanggal 18 Agustus 2010. Nanti rekan-rekan bisa lihat sama-sama. Kemudian 4 ciri profesi, yang pertama terlatih, memberi jasa, kemudian bersertifikat, dan juga adalah bagian dari anggota organisasi profesi. Untuk itu, saya selaku sekjen menghimbau kepada mahasiswa, ya, karena ini prodi kasipan, silakan bisa bergabung menjadi anggota AAI, Asosiasi Paris Indonesia, ya. Kemudian keikutsertaan AAI sendiri, ya, ini di SIEPAPA, SIE dan Sarbika ke depan mungkin akan lebih ditingkatkan lagi, ya. Nah, kemudian, ya, profesi Asiparis Indonesia ini tadi ada dinamis dan statis, ya, bukan hanya dinamis saja, tetapi juga di statisnya, ya. Nah, kemudian kabar gembira juga, ya, rekan-rekan, ini di dalam KUHP, ya, baru di-share oleh rekan-rekan Asiparis juga, ya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ya, ini mengakui secara hukum, ya, profesi Asiparis sebagaimana diatur dalam bab, ya, berapa nih? 18, ya, tindak pidana pembukaan rahasia, ya, pasal 443 ayat 1, setiap orang yang buka rahasia yang simpannya karena jabatan, profesi atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, ya, pada penjelasan pasal 443 ayat 1 ini yaitu yang dimaksud dengan rahasia adalah segala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan, ya, sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan di masa di mana terdapat kewajiban semacam itu. Misalnya, kewajiban Asiparis untuk menyimpan rahasia berkas sifatnya rahasia dan kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yang ditangani. Ya, tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduan jika dilakukan terhadap orang tertentu, ya, ini rekan-rekan, ya. Nah, mungkin ini yang terakhir, ya, Asiparis, ya, di dalam PP 2812, ya, Asiparis sebagai tenaga profesional, ya, yang mandiri dan independen, ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat di pasal 151 ayat 1 PP 28 tahun 2022. Nah, lokusnya di mana Asiparis? Tempat kerja di mana? Ya, di dalam 2014, ya, ada 3 lokus. Yang pertama di pengolah, ya, ini tingkat eselon 2, ya, atau 3, ya. Kemudian unit keasipan, ya, tingkat eselon 2 juga atau 3 di daerah. Kemudian lembaga keasipan, ya, contohnya di Andri dan juga di lembaga keasipan provinsi, kabupaten, kota. Jadi bagi rekan-rekan yang berada di daerah, ya, nanti ada IKN juga, ya, itu di situ juga dibutuhkan Asiparis, ya. Nah, ini Bapak Ibu, antusias dari Asiparis penerimaan itu bisa kita lihat. Bapak Ibu bisa buka, googling, ya, di website-website instansi, kementerian, lembaga, ada bukan saat memang P3K dibuka, ya, wacana PNS sedang dalam godokan juga kemarin, wacananya 3 tahun, ya. Ini adalah moratorium PNS tadi buka PHK. Tapi kita ikuti perkembangan lebih lanjut ke depan, ya.
Rekan-rekan bisa lihat di pengumuman ANRI ya KP 0201 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan biaya kerja lingkungan ANRI. Ya, di sini ASIPARIS cukup banyak ya, ada 47 lebih kurang ya. Belum di Kementerian Perindustrian ya, kemudian Kemenlu ya, perdagangan dan seterusnya. Bisa dilihat ya, ini banyak sudah yang memerhatikan bahwa ASIP ini sangat diperlukan ya, ASIPARIS ya khususnya ini sangat sangat diperlukan. Karena ini kaitannya dengan ASN, di mana ASN itu ada dua, PNS dan P3K. Pengadaannya bisa melalui ASN itu PNS dan juga bisa melalui penerimaan P3K yang saat ini sedang berlangsung ya. Jadi tetap semangat rekan mahasiswa. Mudah-mudahan kami doakan ya rekan ini dapat cepat meluluskan pendidikannya ya. Kalau yang nanti D3 bisa beranjak ya, meningkatkan pendidikannya ke D4, S1, bahkan nanti bisa ke S2 ya. ASIPARIS saya, ini yang selalu saya sampaikan apabila saya memberikan sharing kepada rekan-rekan lainnya. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat ya, tetap semangat terus ya, menuju apa yang rekan-rekan mahasiswa cita-citakan ya. Memang jumlah lulusan ASIPARIS ini cukup banyak ya, mungkin peluang untuk memperoleh pekerjaan di instansi yang sangat terbatas juga, ini harus ada persaingan yang sehat ya. Jadi oleh karena itu rekan-rekan terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memperoleh apa yang dicita-citakan ya. Saat ini ASIPARIS mulai diperhatikan ya, mulai dilihat ya, dan mulai banyak diminati ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam arsip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdullah Sobris atas wejangannya. Kalau boleh saya simpulkan nih Pak, dari partai itu bukan hanya sekadar teori ya Bapak, tapi Betul. juga harus Iya, mengaplikasikannya. tepat. Nah, tadi juga sudah dijelaskan nih ada peraturan-peraturan seputar kearsipan, undang-undangnya, kemudian ada jumlah arsiparis di Indonesia, kemudian ada profesi arsiparis kalau di luar itu ada apa aja, kemudian ada sejarahnya juga nih Pak dari AAI dari tahun 2014, 2015, 2017 ada badan hukumnya gitu ya Pak. Kemudian ada penjelasan juga tentang AAI yang bersifat kekeluargaan, kemudian ada ahli arsip nih Pak, arsip dinamis maupun statis. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan tentang arsiparis ini bisa kerja di mana aja sih, ternyata bisa kerja di unit pengolah, unit kearsipan, lembaga kearsipan provinsi, kota maupun ANRI. Seperti itu nggak Pak? Betul. Tepat sekali ya, Mbak Iya Bapak, Tika. mungkin disclaimer sebentar, waktu itu saya dan kebetulan ya Pak, saya dan Tania juga sempat mengolah arsip di Dinas Perhubungan di Kabupaten Sidoarjo, kemudian kami melanjutkan mengolah arsip di Dukcapil Kabupaten Blitar, dan ya banyak kali dokumen yang beberapa orang itu belum aware gitu ya Pak, belum sadar terkait, oh ini dokumen ini penting loh, kalau sampai hilang kan ada dendanya ya Pak, seperti yang dikatakan Bapak tadi. Ada sanksinya ya di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 80 dan seterusnya. Nanti dilihat. Wah, iya. Wah, Bapak hafal sekali ya, Pak. Ya, sekilas saja ya, Pak Mas Fahrul ya. Iya, baik Bapak. Mungkin dari kita lanjut untuk wejangan berikutnya.